Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini, kita saat ini sudah berada di tanggal 1 Jumadal Ula 1447 Hijriah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masih di bab tentang zuhud. Berikutnya, setelah membahas 7 ayat yang beliau sampaikan di muqaddimah bab ini, berikutnya kita akan mulai membahas hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah fawafaw salat al-fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain faqalu ajal ya Rasulullah faqala abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dari Amr bin Auf al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari penduduknya. Bahrain di mana, Ibu? Ada yang pernah ke Bahrain? 2 laut. Dia negeri-negeri Khaliji, ya. Negeri-negeri Teluk. Ada Bahrain, ada Qatar, ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Dubai, dan seterusnya. Khaliji berarti Saudi arah timur. Ada di Teluk. Teluk apa namanya itu? Persia, ya. Pokoknya di situ lah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Amr bin Auf al-Ansari diutus oleh Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah diutus oleh Nabi ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari penduduknya. Kemudian dia kembali dari Bahrain dengan membawa sejumlah harta. Ya, jizyah itu upeti dari ahlu zimmah atau orang kafir zimmi.
Jadi orang kafir yang hidup damai, aman di tengah-tengah barakallahu fikum pemerintahan kaum muslimin, mereka bisa hidup berdampingan, berdamai, namun dengan bayar jizyah. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, maka kamu selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, tawaran kedua bayar jizyah. Begitu. Kamu akan aman, dilindungi oleh pemerintahan kaum muslimin, tapi bayar jizyah. Ya, kalau tidak ya diperangi. Kalau melawan, membantah, diperangi. Begitu. Lalu kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah itu. Maka mereka pun berkumpul untuk mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, Rasulullah pulang. Namun para sahabat menghampiri beliau. Kemudian beliau tersenyum saat melihat para sahabatnya ini. Selanjutnya beliau bersabda, "Aku kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu." Maka mereka berkata, "Benar ya Rasulullah." Selanjutnya kemudian beliau menyatakan, "Bergembiralah serta harapkanlah apa yang kalian inginkan. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah kekayaan dunia dihamparkan atas kalian sebagaimana yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kemudian kalian pun berlomba-lomba memperoleh kekayaan tersebut seperti yang pernah mereka lakukan. Dan akhirnya kekayaan tadi membinasakan kalian sebagaimana dia telah membinasakan kalian." Hadis ini sahih, riwayat muttafaq alaih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mana syahid dari hadis ini terkait dengan pembahasan bab? Yang mana, Bu? Yang kaitannya dengan pembahasan bab. Babnya tentang apa? Tentang zuhud. Keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia dan perintah untuk hidup sederhana serta keutamaan dari hidup sederhana. Yang mana? Kalimat fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah ketika kekayaan dunia dihamparkan atas kalian. Karena Nabi sudah menyatakan fitnah, di antara fitnah terbesar bagi umatnya adalah fitnatul mal, fitnah harta. Ya, dapat harta itu dengan apapun. Bisa dengan jalan halal, bisa juga dengan jalan yang haram. Bisa juga dengan mengejar pangkat, jabatan, kedudukan. Ya, sehingga kalau orang berpangkat identik dengan kekayaan yang bertambah. Ya, kalau orang kemudian berjabatan, berkedudukan, maka juga identik dengan kekayaan dan keberlimpahan. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Karena itu fitnah terbesar. Artinya Nabi khawatir manusia itu ketika diuji dengan kelapangan, diuji dengan keberlimpahan, diuji dengan membentangnya harta kekayaan, mereka ini tidak lulus dari ujian tersebut.
Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu syahidnya. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di sini ada peringatan bagi orang-orang yang dibukakan kepadanya zahratud dunya, keindahan bunga kehidupan dunia. Artinya orang-orang yang punya pangkat, jabatan, kekayaan, kedudukan, orang-orang yang punya keberlimpahan harta, hadis ini memperingatkan mereka semua. Apa yang diperingatkan? Dampak buruk atau akibat buruk, juga bahaya dari fitnah yang ditimbulkannya. Maka sudah sepatutnya bagi dia supaya tidak merasa tenang melihat perhiasan dunia ini. Artinya gini, orang-orang yang kaya diberi keberlimpahan, diberi kesenangan, kemewahan hidup di dunia, berhati-hatilah, waspada, jangan sampai terfitnah oleh dunia. Dulu lagi biasa-biasa saja, penghasilannya pas-pasan saja, dia ada di majelis taklim. Giliran setelah usahanya berkembang, barakallahu fikum, ya, cabang usahanya di mana-mana, tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Kelihatannya di mana? Oh, di tongkrongan kafe-kafe yang satu cangkirnya 400.000, ya. Oh, dia tongkrongannya sudah sama-sama orang yang berdasi-dasi itu, gitu ya. Keluar masuk perkantoran, keluar masuk dinas, kantor-kantor dinas. Di masjid, oh sudah nggak kelihatan lagi. 5 waktu masa nggak kelihatan? Iya, sama, tidak kelihatan lagi. 5 waktunya saja tidak kelihatan. Bagaimana majelis taklimnya? Lewat semua sudah. Dunianya sudah berubah, obrolannya sudah berubah, kesibukannya sudah berlainan. Barakallahu fikum. Nah, ini fitnah. Fitnah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini peringatan bagi mereka supaya berhati-hati, waspada dari perhiasan dunia. Ya. Memang dunia itu kan disifati oleh Nabi hulwatun khadirah. Hilu. Hilu itu manis, legit. Ya. Khadirah, hijau. Ya. Orang kalau mengagumi sesuatu, kan kita bilang, matanya hijau, matanya hijau. Ya. Hijau kalau lihat duit, kan begitu. Maksudnya apa? Ya, menarik pandangan mata. Ya, kita kalau lihat yang hijau-hijau kan menarik pandangan mata, menyejukkan pandangan mata. Makanya yang hijau-hijau itu sering jadi destinasi wisata. Ya kan, kebun teh, padang rumput, begitu kan, hutan, danau, pokoknya yang hijau-hijau aja. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dari fitnah dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, berlomba-lomba dalam kenikmatan dunia dapat menyeret manusia kepada kerusakan dunia sekaligus agama. Karena harta kekayaan memang dicintai, ya, termasuk syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Sehingga jiwa selalu ingin mencarinya, bersenang-senang dengannya, hingga akhirnya terjerumus ke dalam permusuhan, pembunuhan yang mengarahkan kepada kebinasaan. Ngeri. Ya. Orang kalau bercokol di dunianya dunia,
begitu ya. Maka begitu keadaannya, saling sikut, saling pukul, saling tendang, saling jilat ya. Pokoknya ada uang Anda disayang ya, tidak ada uang Anda dibuang, kan begitu. Anda bersama kami ya, maka kita bergandengan tangan. Anda tidak bersama kami, lihat saja kami hancurkan Anda. Begitu. Kalau orang hidupnya begitu Ibu, hanya demi meraih yang namanya kekayaan dunia, popularitas dunia, ini kan tidak jauh berbeda dengan kehidupan sabuiyah, dengan kehidupan binatang-binatang buas yang orientasi mentalnya, orientasi jiwanya merobohkan, menumbangkan, menghancurkan, menerkam ya, membinasakan kehidupan orang lain. Begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Semoga Allah jauhkan kita dari dunia seperti itu ya. Ngeri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama yang di dunia perusahaan, di dunia usaha juga begitu. Kadang semakin besar usaha seseorang, juga dilemanya semakin besar. Kadang orang-orang yang jualan di kaki lima itu lebih tenang kehidupannya dibandingkan orang-orang yang punya usaha besar ya, punya perusahaan, punya macam-macam, yang mungkin omsetnya tiap bulannya miliaran, tapi juga bersamaan dengan dilema yang begitu besar ya. Kadang di lapangan tidak pakai sogok, tidak bisa jalan usaha, belum lagi kong kalingkongnya, belum lagi ini-ininya, begitu kan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka berhati-hati dari berlomba-lomba dalam kenikmatan dunia yang seringkali menyeret manusia kepada berbagai kerusakan. Tidak hanya dunianya yang rusak, bahkan juga agamanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita juga bisa memahami bolehnya berdamai dengan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Namun tadi mereka harus bayar jizyah. Jadi sebetulnya yang harus bayar upeti itu bukan muslim. Yang harus bayar upeti itu adalah siapa, Bu? Yang di luar Islam. Mereka ingin berdamai hidup dengan kita, maka mereka harus bayar upeti. Gitu. Barakallahu fikum. Ya. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki upeti semuanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kaum Majusi pun diberlakukan hal yang sama ya untuk mereka, ya kepada mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang lainnya, bagi orang yang ditugaskan, maka hendaklah dia membawa harta kekayaannya secara keseluruhan di depan imam kaum muslimin. Ini tadi siapa yang ditugaskan untuk mengambil upeti di Bahrain? Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ketika dapat tugas itu, dia mesti amanah. Mesti amanah. Apa yang dia dapatkan ya di dalam proses tugasnya itu, misalkan ditugaskan ke Bahrain memungut upeti dari ashabul zimmah, dapatnya misalkan 3 miliar, maka dia bawa menghadap kepada pemimpin, menghadap kepada imam kaum muslimin, ya 3 miliar juga. Begitu. Nah, itu namanya apa? Amanah. Ya. Amanah mengemban tugas, disampaikan sebagaimana yang dia dapatkan. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran
kepiawaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengobati jiwa manusia dengan hal-hal yang dapat memperbaikinya, di mana beliau telah mengetahui apa yang dikehendaki kaum Ansar, sehingga beliau memberi kabar gembira dan memberikan harapan agar jiwa mereka menjadi tenang dan hati mereka pun tidak gelisah. Sehingga dengan demikian itu iman mereka tidak guncang, tidak pula dapat digoyang oleh keraguan dan kebimbangan. Kemudian beliau memberikan rasa aman dari kemiskinan yang berkepanjangan. Dan Nabi pun memperlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka anggap baik tidak selalu baik, bahkan justru terkadang buruk. Artinya ada satu konsep kekayaan bagi seorang muslim, namanya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang kaya sesungguhnya. Orang yang kaya dengan kekayaan hakiki itu ya orang qanaah, ridha bima qasamahullahu ta'ala, ridha, merasa puas, merasa lega, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi jatah dirinya, gitu. Semakin orang itu merasa banyak kebutuhan yang hakikatnya keinginan, maka semakin dia bersandar kepadanya. Semakin bersandar, maka semakin dia itu merasa miskin, merasa kurang. Begitu. Maka hanya qanaah yang akan menyelamatkan kita dari kerakusan dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, dalam hidup ini di antara godaan hidup itu apa, Bu? Banyaknya keinginan yang kita menganggapnya sebagai kebutuhan. Ya kan? Sudah punya rumah, tapi rasa-rasanya kalau punya lagi bagus ya, gitu. Kan begitu, Bu? Akhirnya rumah yang ada itu lupa disyukuri, ya. Sudah maksimalkan saja apa yang ada, begitu kan? Karena apa? Kalau mau mengikuti keinginan, ada ujungnya nggak keinginan tubuh? Nggak ada, nggak ada ujungnya. Siapa yang mengatakan tidak ada ujungnya? Nabi yang menyatakan itu. Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, seandainya Bani Adam, manusia itu punya satu lembah emas, latamannai, ya, dia pasti akan menginginkan yang kedua. Setelah dapat dua berhenti? Tidak, pasti dia ingin dapat yang ketiga, ya. Kalau nurutin keinginan tuh nggak ada ujungnya. Dia baru berhenti kapan? Kalau mulutnya sudah tersumpel oleh tanah, itu baru berhenti. Dan itu bahaya. Kalau kita mati dalam keadaan terfitnah oleh dunia, naudzubillah, itu namanya su'ul khatimah. Itu kalau nuruti keinginan, Ibu, nggak ada habisnya. Akhirnya orang melupakan, ya, lupa segala-galanya, lupa bahagia, lupa mensyukuri nikmat yang ada. Kenapa? Karena begitu, sudah dapat nih, pengen yang berikutnya. Dapat lagi, pengen lagi yang berikutnya. Nggak ada habis-habisnya. Itu sifat dunia, ya. Padahal seharusnya yang ada itu harusnya dimaksimalkan untuk disyukuri, dinikmati. Ada orang rumahnya, Ibu, gedong sigrong, ya, dibangun miliaran rupiah, lengkap kolam renang, sebagiannya sampai punya lapang golf, ya. Ada danaunya, ada
di atasnya itu ada helipadnya. Ya. Jadi kalau macet-macet dia pakai helikopter. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi tidak pernah dinikmati. Orangnya sibuk. Buat apa, Bu? Ya. Udah dinikmati. Ya. Sebentar lagi ke luar negeri, sebentar nanti ke sana, sebentar lagi ke sini. Istrinya cantik dianggurin. Ya. Anaknya tidak dipeduliin. Sibuk aja. Terus buat apa sebetulnya hidup itu? Ya. Punya kolam renang malah pembantunya yang puas pakai. Ya. Orangnya tidak pernah renang. Ya Ibu, artinya banyak hal yang perlu dimuhasabahi dalam hidup ini. Ya. Sering orang itu terbuai dengan keinginan-keinginannya. Dia lupa yang ada ini seharusnya sudah dinikmati nih. Lupa. Ya. Terlalu sibuk. Ada orang itu sama suaminya ketemu 3 bulan sekali. Itu pun sekali ketemu sebentar saja. Nanti kemana lagi? Duitnya memang besar duit. Nggak kurang duit. Cuman sayang, kurang kasih sayang. Jablay kata orang. Ya. Enak Bu begitu? Ya. Anak kehilangan sosok bapaknya sendiri. Istri kehilangan sosok suaminya. Kok begitu hidup? Ya. Memang bisa bahagia hanya dengan duit banyak. Ya. Aku tuh butuh tidak hanya duit saja, kan begitu? Aku juga butuh perhatian, butuh kasih sayang. Ya, kisah nyata yang sering saya sampaikan itu Ibu, yang ibu-ibu nangis-nangis merasa tidak bahagia padahal sebulan 80 juta itu. Ya. Itu gara-gara itu. Kurang kasih sayang, kurang perhatian dari suaminya. Hidupnya hampa, punya suami tidak seperti punya suami. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Nah Nabi memberikan obatnya. Supaya apa? Supaya zuhud, qanaah terhadap dunia. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jangan lupa bahagia. Kan begitu. Jangan memperturutkan keinginan. Karena keinginan itu tidak ada batasnya. Syukuri. Ibu punya suami, disyukuri Bu. Banyak orang tidak punya suami, gitu ya. Ibu punya anak, disyukuri. Banyak orang yang barakallahu fikum diuji dengan tidak punya anak. Kita punya rumah, disyukuri, ya, walaupun kadang banjir, gitu ya. Tidak apa-apa, kan banjirnya sesekali saja, ya, tidak tiap hari. Disyukuri, kita punya kendaraan, disyukuri, kita punya sehat, disyukuri. Ya. Jangan lupa bersyukur, karena syukur itu kebahagiaan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syukur itu menghilangkan keluh kesah. Syukur itu menghilangkan kegelisahan. Gitu ya. Jangan suka banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin kita seperti terikat, terpenjara oleh keinginan itu. Taib. Berikutnya hadis muttafaq alaih juga. Diterima dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha.
Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap diri kalian sepeninggalku adalah dibukanya, diperlihatkannya keindahan dan perhiasan dunia bagi kalian. Ini yang Nabi khawatirkan. Karena fitnah dunia itu fitnah besar bagi umatnya, juga bagi umat-umat sebelumnya. Seringkali iman seseorang itu diuji dengan fitnah dunia ini, dengan keindahan dan perhiasan dunia. Dan seringkali juga banyak orang yang kemudian tidak lulus dari ujian ini. Cukuplah orang-orang di sekitar kita, Ibu, yang kemudian tidak lulus dari ujian dunia ini. Ya. Allahu a'lam, model-model kita juga kalau kemudian dibentangkan dunia bisa saja tidak lulus, kan begitu. Ya, artinya sudah jangan melihat apa yang ada pada orang. Syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita saja masih banyak PR-nya yang belum disyukuri. Yang sering masih disia-siakan, dianggap remeh. Ya kan? Punya sehat disyukuri, Ibu. Ya. Punya apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Ya, supaya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga hadis ini juga memberikan beberapa pelajaran yang juga mirip dengan pelajaran hadis sebelumnya. Di antaranya, bergantung kepada dunia dapat dipastikan bisa merusak agama dan membuat seseorang itu melupakan akhirat. Hati-hati. Bergantung kepada dunia. Nah, artinya di dunia ini kita harus punya rem pakem. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Kendalinya harus benar, remnya harus pakem. Ya. Apa rem pakem dari hiruk pikuk dunia ini, Ibu? Remnya apa? Supaya kita ndak kebablasan sama fitnah dunia ini. Apa, Bu? Remnya adalah zikrul maut. Ingat mati. Ingat mati. Itu rem. Dan itu sudah diperintahkan oleh Nabi. Aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Apa itu? Yakni al-maut. Kematian. Ingat mati. Ustaz, kalau ingat mati terus nanti mati beneran. Emang kenapa? Ya. Ibu, banyak ingat mati tidak akan mengurangi umur. Lalai dari mengingat mati juga tidak akan manjangin usia. Ya. Tidak akan. Jadi ingat mati. Tidak apa-apa, kali-kali ngobrol sama suami itu tentang kematian. Mas, kalau kamu duluan, gitu. Ah, kamu aja duluan. Gitu. Apa nih yang kita bawa? Apa yang akan kita tinggalkan? Amal apa yang kita bisa andalkan di hadapan Allah? Kan begitu. Ngobrol kematian, tidak apa-apa. Apalagi yang memang tanda-tanda kematiannya sudah banyak. Gitu. Mau ngapain lagi atuh? Ya, Ibu. Nah, itu rem. Tapi ya jangan juga 24 jam ngomongnya mati aja. Ya. Diperbanyak itu kan berarti tidak keseluruhan. Ya, ada kalanya kita menikmati, ya, tamattu dengan kehidupan. Tidak apa-apa, karena bagian dari ritme kehidupan kita ya seperti itu, hidup itu. Ya. Dan semua bagi orang beriman itu bernilai pahala, dan disesuaikan sikonnya gitu. Kalau yang lagi senang-senang gitu ya, ya dibesarkan syukurnya. Alhamdulillah ya kita bisa jalan-jalan. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Ya, jangan lagi senang-senang ingatnya mati gitu kan.
nanti nggak jadi senengnya. Ya. Kalau sedang di momen tertentu, ya kita mengingat yang lain, ya disesuaikan situasi dan kondisinya. Karena Nabi juga ada masa-masa di mana beliau tertawa bercengkrama, begitu ya. Tidak melulu ingat mati, gitu ya. Anak-anak kalau sedang bercengkrama jangan tiba-tiba, nak, sudah. Ingat mati, gitu. Kasihan anak-anak, dunianya dunia bercengkrama, ya. Dia belum mikir ke situ, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan pada dasarnya bercengkrama dengan keluarga itu juga ibadah yang berpahala, ya. Dan tidak sia-sia waktu kita kalau kita gunakan untuk kebersamaan, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Justru disitulah wasilah untuk kita memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati bergantung kepada dunia bisa merusak agama, bisa membuat orang itu lupa akhirat. Pelajaran berikutnya di dalam riwayat ini menunjukkan juga tentang kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Semangat kegigihan beliau di dalam menyelamatkan ya umatnya, sehingga tidak ada yang duduk bersama Nabi kecuali faidah yang mereka dapatkan, tambahan iman yang mereka dapatkan, tambahan ilmu yang mereka dapatkan, tambahan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul-betul guru yang digugu, ditiru dan selalu dirindu. Nah, itulah sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga kita memahami khabar dari Nabi, berita dari Nabi tentang keadaan umatnya, yang sebagian mereka akan dibukakan perhiasan dan godaan dunia. Ya ibu, sebagian orang kan diuji dengan kemiskinan, tapi sebagian orang diuji dengan kekayaan, ya. Dan luar biasa, ya. Fitnah kekayaan, fitnah harta itu sering diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sejatinya ya diantara kelemahan tabiat manusia. Manusia itu punya sifat kalau diberi dia kikir, kalau ditahan rezekinya dia mangkir, ingkar, ya, keluh kesah. Surat apa itu, Bu? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Begitu kan? Dia kalau diberi pelit, ya, ijiran, perhitungan, ya, pelit pokoknya. Tapi giliran tidak diberi, ya, tidak diberi, dia berkeluh kesah. Na'udzubillah. Jadi nggak ada baik-baiknya. Pokoknya orangnya serba salah. Dikasih hujan ngomel-ngomel, dikasih panas juga ngomel-ngomel, ganti presiden ngomel-ngomel, gitu ya. Pokoknya nggak ada benernya, salah semua, serba salah, ya. Serba salah hidupnya, nggak ada syukur-syukurnya, nggak ada sabar-sabarnya. Antara syukur, sabar, tobat, kan begitu. Hidup kita ya kalau tidak bersyukur, bersabar, ya. Terkadang kita juga terperosok ke dalam kesalahan, ya bertobat. Syukur, sabar, taubat yang sudah berlalu bab-babnya itu sejatinya wasilah-wasilah kebahagiaan. Orang bersyukur itu bahagia, orang bersabar itu bahagia. Nah, kalau orang kemudian diberi malah ingkar nikmat, ya, ketika dia ditahan anugerahnya malah dia
ngomel-ngomel, berarti kan tidak ada bahagianya nih orang. Ya, nggak ada bahagianya. Orang pelit itu bahagia nggak ibu? Tidak bahagia. Orang pelit itu nggak bahagia. Ya. Kalau di dunia santri, itu sebagian santri itu kan kadang ada yang dapat paket. Dulu zaman saya nyantri tahun 98, itu ada ya orang-orang di luar Jawa, mereka suka dapat paket. Ya. Ada yang rendang, macam-macam lah. Dan Masya Allah itu kalau santri dapat paket itu biasanya tiba-tiba banyak yang deketin gitu. Pura-pura akrab. Supaya kalau makan dapat lauk, begitu kan? Saya pernah mergoki teman ibu, gak tahu, Allahu a'lam, semoga Allah menjaganya. Tapi saya lupa lagi namanya. Pernah mergoki. Ini anak ngapain kepalanya masuk ke lemari gitu kan? Masuk ke lemari. Pas dilihat dia sedang makan paket yang diberikan orang tuanya. Karena tidak mau dibagi-bagi ke temannya. Itu makannya sampai masuk kepalanya ke lemari. Ya. Saking tidak mau dilihat sama temannya, tidak mau diminta sama temannya. Begitu. Apa enaknya ibu makan masukin kepala ke lemari? Nggak ada bahagia. Ini orang pelit itu nggak bahagia. Orang pelit itu nggak bahagia. Barakallahu fiikum. Sampai kemudian makanannya itu bau rinso. Kenapa ya rinso itu di tingkat bawah? Kan lemarinya kayu jadul gitu. 3 tingkat biasanya. Tingkat atas itu untuk kitab-kitab pelajaran. Nanti tingkat kedua itu untuk pakaian. Nah, tingkat ketiga itu di bawah, biasanya ember, alat mandi, alat cuci, ya, begitu. Nah, itu makanan biasanya disimpan di situ. Ya karena lama nggak dihabisin, akhirnya ya tercampur baunya sama bau rinso. Nah, kalau sudah bau gitu, baru dia bagiin ke teman-teman. Allahu Akbar. Ya, namanya juga masa-masa begitu ya. Semoga tidak terbawa dewasa gitu. Ibu yang dirahmati Allah, pelit. Orang pelit itu nggak bahagia. Dikasih ya harusnya berderma, kan begitu. Bahagia itu berbagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu sifat manusia. Dan berhati-hatilah dari perhiasan dan godaan dunia. Karena sebagian orang diuji dengan perhiasan dan godaan dunia. Ya. Saya punya teman ibu ketika sudah berpangkat, berjabatan, gitu ya. Ustaz, dulu waktu saya pegawai biasa, nggak ada itu godaan-godaan yang mengerikan itu. Ketika saya sudah dapat kursi ini, ya, kursi lurah, sekarang kursi camat, begitu ya. Ada macam-macam WhatsApp. Pak, saya janda anak 1, Pak. Nah, itu kan godaan, Bu ya. Godaan. Janda merapat, begitu kan. Ketika dia sudah dapat jabatan, dapat kursi. Orang kan ngelihat, Masya Allah si Fulan sekarang sudah jadi lurah, si Fulan sekarang sudah jadi camat, si Fulan sekarang sudah jadi anggota dewan, si Fulan sudah jadi wali kota, jadi apa? Itu godaan itu bermunculan, bukan hanya dari sisi harta. Kadang itu wanita juga pada merapat. Nah, ini godaan. Dan itu termasuk fitnah dunia. Maka berhati-hati, waspada. Sama, kursi ustadz juga itu fitnah. Ustadz kalau ngisi pakai kursi kan. Itu kursi ustadz juga fitnah. Fitnah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Fitnah di situ maksudnya ujian. Ujian. Dan banyak juga ujiannya. Semakin dia tenar, semakin dia populer, semakin dia dikenal banyak manusia, ya semakin besar juga ujiannya.
layar itu kalau semakin tinggi, semakin apa Bu? Perahu itu ada layarnya kan? Layar kalau semakin tinggi semakin kencang anginnya, semakin kencang angin. Begitu, semua itu akan mengalami seperti itu. Barakallahu fiikum. Suami ibu saja juga begitu. Dulu lagi biasa-biasa saja, mungkin godaannya nggak banyak. Tapi kalau suami ibu jadi hartawan, ya jadi miliarder, jadi orang terpandang, oh itu godaannya besar. Ya, tetangga saja bisa merapat itu. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dari fitnah perhiasan dan godaan dunia. Nah, di hadis berikutnya Nabi juga memperingatkan, masih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Innad dunya hulwatun khadirah wa anna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu manis, lagi hijau ranum mempesona. Ya. Kalau dunia mempesona, berarti akan banyak yang terpesona. Dan bahwa sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah menjadikan kalian berpuasa di dalamnya, untuk kemudian dia melihat bagaimana kalian itu berbuat, kaifa ta'malun. Bagaimana sikap kalian menyikapi dunia yang hijau ranum itu, dunia yang begitu manis dan gemerlap itu. Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Maka di penghujung hadis Nabi berpesan, fattaqud dunya, waspadalah terhadap dunia, bertakwalah kalian kepada Allah dalam menyikapi dunia. Wattaqun nisa, dan waspada pula terhadap kaum wanita. Setali tiga uang, setali tiga uang, tahta, harta, dan wanita. Itu kayak satu paket Bu. Ya, tadi saya bilang, orang ketika belum berpangkat, berjabatan, berkedudukan, belum berharta, itu nggak ada yang goda. Tapi kenapa ketika dia sudah berpangkat, jabatan, berkursi, begitu ya, berharta, ya, akhirnya godaan silih berganti. Salah satu di antaranya adalah godaan wanita. Godaan wanita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya susah Ibu kalau orang sudah digoda wanita, terus dia tergoda. Oh, selesai sudah. Selesai sudah. Ras terkuat kan Ibu? Ras terkuat siapa? Wanita. Orang bintangnya 7 di pundaknya, ya, kelihatan gagah, ya, berwibawa di hadapan anggota-anggotanya. Coba kalau sudah di rumah, gitu kan? Kalah sama ras terkuat. Bahkan di kantornya dikendalikan dari rumah. Sudah Mas, lahan basah, sikat saja, sikat. Yang penting kan nggak terdeteksi. Begitu. Kadang hasil waswis-wis itu bahaya sekali, karena itu kerjaan syaitan. Itu kerjaan syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ada setan itu dari bangsa manusia. Ya. Berarti bisa dari bangsa wanita. Ya kan? Waswisus ke suaminya. Ya. Sudah Mas, sikat saja, sikat. Lahan basah itu. Gitu ya. Kita pengen beli pulau di sana, gitu kan? Begitu kan? Hasil dari waswisus. Ya, akhirnya ya begitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dari fitnah dunia. Satu lagi dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allahumma la aisha illa insyul akhirah. Allahumma la aisha illa insyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Berarti dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Orang yang berakal tidak akan bergembira dengan berbagai hal yang menggembirakan dunia, karena semua itu sirna. Kita sudah pernah bahaskan Ibu, salah satu di antara definisi zuhud apa? Ada berapa? 5 ya. 5 ungkapan para ulama terkait dengan zuhud. Di antaranya apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Mubarak. Zuhud itu apabila mendapat dunia tidak gembira, jika kehilangan dunia dia tidak bersedih, begitu. Jadi orang yang akil, orang yang berakal tidak akan bergembira dengan berbagai hal yang menggembirakan dunia. Kenapa? Ya, dunia itu yazul. Dia akan sirna, sebentar saja dunia itu, Ibu. Apa coba sebutkan dari kemewahan dunia? Sebentar saja. Yang kekal abadi itu adalah kenikmatan akhirat. Maka perhatian orang-orang beriman terhadap berbagai hal yang ada di sisi Allah. Perhatiannya orang beriman itu kepada segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Karena itu yang abadi. Kenikmatannya tidak akan dipindahkan dan juga pemiliknya tidak akan mati. Salah satu sifat dunia itu membosankan. Coba Ibu, kalau makan enak terus bosan enggak? Bosan. Itu dunia, Bu. Dunia. Ya. Pagi ayam, siang daging, malam ikan. Begitu ya. Nanti hari berikutnya yang enak-enak terus, gitu ya. Itu lama-lama bosan. Dan kadang ujung-ujungnya di IGD, begitu. Ya Ibu, kali-kali sayur asam saja, oh nikmat banget sama sambal terasi, tambah ikan asin, luar biasa. Ya. Sesekali makannya pakai daun, sesekali, dan begitu. Kayak daun pisang, sudah jarang orang makan pakai daun pisang, Ibu. Padahal, oh itu nikmatnya luar biasa. Ngaliwet, ya, baru makannya pakai daun pisang. Di Jawa malah saya pernah makan itu pakai daun jati. Nikmat banget, Ibu. Di Gunung Kidul sana itu. Santri dulu kalau hari Kamis itu dikirim ke Gunung Kidul, daerah pedalaman yang gunung-gunung batu itu. Ya, itu alhamdulillah Gunung Kidul sudah hampir semuanya saya jelajahi. Ya. Pernah satu ketika saya kunjung di satu tempat itu, dikasih makan gaplek. Ibu pernah makan gaplek? Nasi yang dari singkong, ya. Nasi gaplek tiwul ya. Nah itu. Dan Masya Allah Ibu, kadang orang kampung itu punya ketahanan pangan yang luar biasa. Ya, sederhana rumahnya tapi gapleknya itu di atas itu berderet berapa baris begitu. Jadi gaplek itu singkong dipotong-potong gitu, dijemur sampai kering. Jemur sampai kering, nanti disimpan, itu awet Bu. Ketika mau dimakan, itu tinggal ditutup, ditumbuk. Itu jadi nasi berbulan-bulan, itu bisa awet karena dikeringkan sama mereka. Nikmat ternyata Ibu, nikmat. Baru sayurnya karena di dekat pantai selatan, sayurnya itu sayur rumput laut. Nikmat sekali ternyata rumput laut di sayur itu. Ibu-ibu di kota Balikpapan kayaknya belum pernah tuh makan itu. Ya. Sayur rumput laut. Ya. Barakallahu fikum.
Itu nasi tiwul itu sama sayur saja ikan asin, oh nikmatnya luar biasa. Ya. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dunia ini sebentar. Orang kalau mewah-mewahan dengan dunia, ya dia punya sifat bosan. Bosan. Dan di akhirat nanti tidak ada sifat bosan itu. Di surga itu nggak ada bosan-bosannya, Bu. Ya. Barakallahu fikum. Maka seorang mukmin orientasi obsesinya adalah meraih apa yang ada di sisi Allah. Dunia itu hanya tempat kita menyeberang menuju akhirat. Dunia ini darut tazawwud. Dunia ini tempat di mana kita berbekal. Tujuan akhirnya adalah kehidupan akhirat. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Berapa hadis jadinya? 3 hadis, 4 hadis sudah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya.